Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini adalah pertemuan pertama ya di materinya tentang nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Sebelum mulai perkuliahan di pagi hari ini atau yang kelas sore berarti di sore hari ini, sebaiknya Anda harus mulai dengan tersenyum ya melihat kalkulus ini. Jangan berpikir ini akan sulit ya, berpikir dulu ini akan mudah. Walaupun nanti kesananya akan terasa lebih mudah ya kalau kita berpikir di awal mudah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi intinya yaitu nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, saya akan bawa Anda dulu ke materi yang paling dasar ya, yang paling penting yaitu garis bilangan. Kenapa dibawa ke garis bilangan? Karena nanti yang akan kita bicarakan adalah terkait bilangan real ya dalam kalkulus ini yang dinotasikan biasanya dengan variabel X, Y ataupun Z itu ya. Nah, garis bilangan real itu ya, atau bilangan real itu bisa kita tulis dalam sebuah garis, mana garis ini sudah dikenalkan kepada Anda sejak di sekolah dasar ya. Ini garis bilangan Anda mulai mengenal matematik kan angka dengan mulai berhitung ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Diajarin sama orang tuanya atau siapa. Nah, ini garis bilangan ini ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini saya kasih tanda panah. Garis bilangannya artinya dia semakin kanan nilainya akan semakin membesar dan tidak ada ujungnya. Kemudian saya kasih panah sebelah kiri, nilainya semakin kiri akan semakin mengecil ya. Negatif 4 itu nanti akan lebih kecil daripada negatif 2 dan juga negatif 4 lebih kecil daripada negatif 3. Artinya kalau dalam garis bilangan dia posisinya ada di sebelah kiri, berarti nilainya lebih kecil. Gitu ya. Nah, awas nih jangan sampai salah mengatakan bahwa negatif 4 itu lebih besar daripada negatif 3. Kalau positifnya memang lebih besar, tapi kalau negatifnya itu lebih kecil. Ya. Itu. Oke. Selanjutnya kita lihat yang di garis bilangan ini ada yang namanya 0 ya. Ini nilai 0 ya, nilai netral antara negatif dan positif. Nah, nilai 0 ini disebut sebagai titik pusat ya. Ada juga yang bilang ini titik O ya. Titik pusatnya ya. Ini adalah titik pusat di 0 ini. Kemudian saya notasikan ini X2 itu variabel ya. Nanti bisa diganti angkanya. Kemudian X1 juga variabel, ini posisinya ada di sini ya. Bisa di mana aja sebenarnya, tapi saya buatkan posisinya di sini. Nah, terus apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nilai mutlak X2 misalkan ya. Ini di garis dua garis gini. Nilai mutlak itu jarak ya, jarak dari mana? Jarak X2 pada titik pusat ya ke 0. Jadi jarak X2 ke 0. Ini juga sama. Jarak itu nilainya akan selalu positif. Ya kan? Nah, ketika kita mengukur jarak itu nilainya akan selalu positif. Misalkan kita posisi di Cirebon, mengukur jarak dari Cirebon ke Majalengka ya, itu kan ke arah barat ya. Nah, kemudian Cirebon ke Brebes ke arah timur. Nah, itu akan selalu positif nilainya kan ya. Nah, itu begitupun dengan ini. Dari sini ke sini jaraknya akan selalu positif. Walaupun bilangannya negatif, tapi jaraknya akan selalu positif. Oke. Selanjutnya kita lihat ke nilai mutlaknya sendiri. Nilai mutlak X ini dinotasikan dengan seperti yang di atas ini ya. Ada variabel X-nya, kemudian ada dua garis lurus ya, tanpa siku. Nah, ini notasi daripada nilai mutlak. Ini akan membuat nilai X itu nanti hasilnya akan selalu positif. Apapun isinya di X, dia akan dibuat menjadi positif. Gitu ya. Kemudian nilai mutlak adalah jarak X ke titik pusat. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kita punya X1 di sini, berapa nilai mutlak X1? Ya Anda tinggal hitung aja jaraknya, berapa panjangnya. Nah, ini berarti kan ke sini sampai 3 nih. Nah, ini mungkin 3,25 berarti kan ya. Gitu. Ya, nilai mutlak X1 adalah jarak dari X1 ke titik 0, titik pusatnya. Ke angka 0. Selanjutnya
Nilai harga mutlak ya, atau nilai mutlak boleh, harga dan nilai mutlak sama aja ya, akan selalu positif. Terus definisi matematisnya adalah seperti ini. Nah, ini definisi ini dibuat untuk membuat nilai mutlak itu hasilnya nanti positif ya. Pertama ya, kita harus melihat bahwa X itu adalah variabel. Jadi variabel itu dia boleh nilainya nanti negatif ya untuk pengisian X-nya. X-nya bisa jadi negatif ya, bisa juga positif X-nya ya. Jadi walaupun di sini X-nya tidak ada tanda minusnya, bisa aja kita mengisi X ini dengan tanda minus. Ya, jadi ada dua definisinya. Ini pilih salah satu kondisinya. Kalau di sininya positif, X-nya positif, maka nanti hasilnya adalah tinggal ditulis yang positifnya tanpa tanda minus. Ya, ini untuk yang X positif atau sama dengan 0. Kalau X 0 juga nanti langsung 0, nggak ada minus 0. Terus kalau X-nya negatif, itu nanti kita kasih minus lagi depannya. Supaya nanti min ketemu min kan jadi plus ya, atau negatif ketemu negatif nanti jadi plus. Ini untuk yang X negatif. Contoh misalkan begini, contoh. Nah, nomor 1. Mutlak dari 5. Mutlak dari 5. Itu lihat angka 5 positif nggak? Positif ya. Kalau dia positif berarti pakainya yang ini. Jadi tulis langsung dia 5. Nah, terus nomor 2. Mutlak dari min 6. Oke, lihat negatif 6. Min 6. Ini kan negatif, berarti pakainya yang ini. Jadi tambah lagi depannya min. Min dari min 6. Jadi hasilnya 6. Tuh. Ya. Positif, negatif akan selalu menghasilkan yang positif ya untuk nilai mutlak. Nomor 3. Mutlak dari 0. Ya, ini berapa? 0. Nah, ini seperti ini ya. Semuanya ya. Boleh dilihat. Oke. Kemudian kalau misalkan bilangannya pecahan, karena kita kan bilangan real ya yang kita bicarakan, min 4/2. Nah, ini nanti nilainya jadi min 4/2 ya, maaf minnya kurang, min negatif 4/2 ya, karena ini negatif kan jadi kasih min lagi yang ini, min ketemu min jadi plus 4/2 positif, 4/2 nanti 2 rubah. Atau desimal, harga mutlak dari 0,25 berapa? Ya 0,25. Nomor 6, harga mutlak dari min 0,5 ya, berarti min lagi, dalamnya ada min 0,5. Oh maaf, ini tanda mutlaknya udah hilang ya ketika di luar ini, berarti jadi 0,5. Positif, selalu positif. Oke, ini untuk tanda mutlak. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat yang pertama, mutlak X itu sama aja dengan akar X kuadrat. Ingat ya, mutlak X nanti akan sama dengan akar daripada X kuadrat. Misalkan contohnya di sini ya. Mutlak dari 4 itu sama dengan akar 4/2. Berapa akar 4/2? Ini pangkat ya di atas. Berarti sama dengan akar 16 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, itu. Terus sifat yang kedua, mutlak X kecil dari, lihat ya, tanda kecil dari sama dengan A. A-nya itu adalah bilangan positif. Ya, X itu variabel, kalau A-nya konstanta atau skalar atau bilangan. Ya. Oke, A-nya harus bilangan positif. Maka nanti nilai daripada X-nya, X mutlak, kan ini yang dimutlakkan X-nya. Nilai X-nya adalah yang tanpa mutlak, itu tinggal dibuat, ini kan di sininya A, berarti nanti diapit ya, diapit itu antara dua nilai ini. Jadi di tengah-tengah nilai X-nya, X-nya di tengah-tengah, ini kecil dari, tandanya di sini sama mengikuti kecil dari yang sebelah kanannya A, yang sebelah kirinya negatif A. Gitu ya. Jadi negatif A kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan A. Itu yang sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, bedanya apa dengan sifat yang kedua? Bedanya adalah kalau yang kedua itu kurang dari sama dengan, kalau yang ketiga
lebih dari sama dengan. Tandanya ke sini, lebih dari sama dengan ya. Awas jangan kebolak-balik. Berarti ini A lebih dari sama dengan 0 atau lebih besar dari sama dengan 0, A-nya tetap. Nanti X-nya gimana? X-nya nanti nggak sama seperti ini. X-nya adalah yang seperti ini. Jadi ada ataunya. Jadi dia tidak di tengah-tengah. Tapi untuk yang pertamanya X lebih dari sama dengan A ya. Atau X-nya kecil dari atau sama dengan negatif A. Pakainya yang ini ya. Lihat tanda harus sama ya. Tanda harus sama tuh. Kalau lebih dari nanti ke sini larinya. Oke. Kemudian yang sifat 4, mutlak X kecil dari sama dengan mutlak Y, ya, maka X kuadratnya itu nanti pasti akan lebih kecil daripada Y kuadratnya. Seperti itu ya. Nah, ini yang sifat yang keempat. Bisa dibuat seperti ini. Kalau mutlak X lebih kecil daripada mutlak Y, maka X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Selanjutnya nomor 5, pembagian. X dibagi Y, kemudian ditanda mutlakan. Itu nanti akan sama ya nilainya dengan ditanda mutlakan dulu kemudian dibagi ya. Artinya yang ini kan bedanya, yang dimutlakan kan X per Y-nya, kalau yang ini mutlak X dan mutlak Y masing-masing baru dibagi. Terus yang keenam, ketasamaan segitiga. Ketasamaan segitiga pada harga mutlak. 6 Romawi 1 ya, dalam tanda mutlak X ditambah Y ya, itu nilainya akan lebih kecil dari sama dengan masing-masing dimutlakan dulu baru dijumlah ya. Kalau ini kan dijumlah dulu X tambah Y baru dimutlakan. Ini dimutlakan dulu baru dijumlah. Ini juga sama pengurangan, X dikurangi Y nanti nilainya akan lebih dari ya, mutlak X dulu dikurangi dengan mutlak Y baru dimutlakan, itu nilainya akan lebih dari ya. Contohnya, contoh yang Romawi 1, contoh 6 Romawi 1, 6 Romawi 1 ya. Sifat 6 Romawi 1 maksudnya. Misalkan ini contoh 1 aja gini. Mutlak dari 5 dikurangi 2 ya. 5 dikurangi 2. Kemudian ini 5 dimutlakan dulu. Ini plus ya. Jadi saya ganti aja ini. Contohnya biar langsung kelihatan, min 5 plus 2 untuk yang nomor 1, positif. Ini 5 mutlak, kemudian ininya berarti jadi min 5, kemudian ini 2. Nah di sininya sama harus plus ya. Negatif 5 ditambah 2 berapa? Ini negatif 3. Ini kita belum tahu tandanya gimana. Kita akan cari dulu. Ini 5. Kemudian yang ini 2. 5 tambah 2. Ini mutlak dari min 3 berapa? 3 ya, positifnya ya. Ini 5 tambah 2 berapa? 7. Nah berarti ini 3 lebih kecil daripada 7. Mutlak 3. Nah artinya benar ya. Sifat 1 itu benar. Mutlak X ditambah Y itu nanti nilainya akan lebih kecil daripada mutlak X tambah mutlak Y. Nah seperti ini contohnya. Kemudian untuk contoh Romawi 2-nya. Contoh Romawi 2-nya ya. Pengurangan 4 dikurangi negatif 3. Ini tanda kurung biasa. Kemudian mutlak ya. Nah, bedakan dengan ini 4 bandingkan dengan 4 ya, kurang berarti di sini kurang lagi. Kemudian di sininya negatif 3-nya di mutlak, negatif 3. Nah, gitu. Kemudian kita buat tanda mutlak nanti di sini. Oke, ini sekarang yang 4 dikurangi negatif 3. Nah, ini kurung biasa ya. Kalau yang ini kan kurung tegak itu untuk mutlaknya. Kurung biasa mah bukan mutlak. 4 min ketemu min jadi plus. Jadi 4 plus 3. Ini mutlak 4 dikurangi mutlak min 3.
berarti kan 3 ya, positif. Tanda mutlak. 4 tambah 3, 7. 4 dikurangi 3, 1. Ya, tanda mutlak. Tanda mutlak dari 7, 7. Nilai mutlak dari 1 ya 1. 7 lebih dari 1, lebih. Ya, lebih dari sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Nah, gitu. Berarti bisa ya. Sifat ini berlaku. Tuh. Pak, boleh nggak kalau saya tulis lebih dari aja? Boleh. Ya, gitu. Masih berlaku benar kan? Oh, ya. Karena lebih dari itu bisa lebih dari atau sama dengan itu bisa lebih dari aja, bisa sama dengannya atau sama dengannya gitu ya, atau sama dengannya atau lebih darinya. Boleh. Dihapus boleh, dipakai tanda sama dengannya boleh, nggak masalah. Iya nggak boleh kalau Anda tulis 7 sama dengan 1, itu salah. Oke, cukup ya untuk soal ini. Nah, nanti ada latihannya, Anda bisa kerjakan dan rekam di YouTube buat tugasnya. Nanti kirimkan linknya saja.